kecil. Saya hanya meminta kepada pemerintah, kenapa kenaikan itu secepat itu gitu loh. Jujur saya ya Bu ya, saya kebetulan tidak punya berpenghasilan, hanya kerja suami gitu loh. Kerja suami yang saya harapkan itu, ya jujur Bu, kalau saya di Pulau Batam ini, ya penghasilan khususnya di Pulau Batam ini Bu ya, satu ya kebanyakan ya Bu ya, mungkin kalau orang-orang pejabat seperti Ibu yang sudah berpendidikan mungkin sudah ada gaji bulanan. Saya berbicara yang tidak mempunyai gaji bulanan Bu, khususnya saya. Jadi saya harus membela dong, membela saya seperti apa yang saya rasakan, dan banyak juga yang merasakan seperti saya gitu loh. Jadi khususnya pendapatan di Pulau Batam ini Bu, yang tidak mempunyai pekerjaan tersendiri, yang tidak berpendidikan, ya saya mau menyuarakan itu hanya satu, kenapa kenaikan itu secepat itu semenjak terjadi yang COVID, masa COVID Bu. Ya jujur seperti saya Bu, banyak utang Bu, stres, anak saya 4, ya semua kuliah Bu. Dari mana utang saya udah utang. Ini baru 2 bulan masih mau bernapas, udah BBM naik. Ya. Kenapa secepat itu? Hanya itu aja Bu, kalau peraturan pemerintah. Saya tahu kalau kita berbicara dengan agama, dengan pendeta, dengan ibu miris, semuanya sudah punya solusi. Ngapain saya datang ke sini? Nggak perlu Bu. Saya jujur, saya orangnya memang barbar Bu, ya jujur. Karena mungkin kondisi ini yang membuat saya seperti itu. Coba Ibu bayangkan kalau kita bekerja itu hanya bukan ada gaji bulanan ya Bu ya. Kerja banting tulang, banting lutut, banting tulang, ya. Hari ini baru dapat makan Bu. Apalagi sudah anak-anak semua gitu loh. Jadi kenapa nggak ada? Saya tahu solusi pasti ada. Jika ada masalah pasti ada solusi. Tidak ada. Jadi kalau kita berbenah diri itu sudah wajar Bu. Saya aja sudah berbenah diri walaupun seperti ini gitu loh. Cuman tolong sampaikan suara rakyat kecil ini kepada pemerintah gitu loh. Jujur aja Bu ya, pendapatan di Pulau Batam ini satu jual second, hubungannya dengan luar negeri loh Bu, Singapura, Malaysia, itu yang lebih banyak. Nggak usah kita berbicara dengan orang yang sudah mempunyai pendapatan yang sudah ini ya Bu ya, yang sudah mapan, mungkin seperti ibu-ibu ya, sudah mempunyai gaji bulanan. Saya di sini ya, jujur Bu, pekerjaan, pendapatan, perekonomian di Pulau Batam ini khususnya satu di Singapura. Ini baru 2 bulan, baru 3 bulan, baru bisa buka bekerja di Singapura. Jadi pembantu itu Bu. Kalau di Indonesia mana dapat kita makan? Jujur saya bilang, baru 2 bulan, 3 bulan sudah BBM melonjak. Sekarang aja Bu, mau ke Singapura semua harus seperti ini. Kita tahu lah Bu, biaya untuk biasanya masuk ke Singapura itu kerja jadi pembantu Bu. Habis gimana? Kita harus mempertahankan keluarga. Itu tiketnya cuma 300 dulu ya, sekarang udah berapa ya? Semua dipersulit. Barang kita belanja Bu, ke Singapura, ambil apa, bayar apa? Kalau nggak dibayar uang, masuk barang sudah ditangkap semua, ya kan? Jadi semua dipersulit. Apalagi sekarang Bu, kalau mau kerja, ya anak mau kerja harus pakai duit. Jadi tidak ada keadilan Bu. Sekarang ini khususnya di Pulau Batam ini sangat menderita Bu, dan saya khususnya yang merasakan dampak mahalnya Bu ya. Mungkin mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini tidak merasakan penderitaan saya Bu ya. Sama kita, lebih parah. Jadi saya di sini tadi saya bilang saya ini mungkin baru Bu gitu loh. Sama. Kenapa untuk mencari kerja Bu? Kalau zaman dulu saya datang ke sini Bu, belum saya datang aja udah ditawarin pekerjaan. Kalau mungkin BBM naik di situ setiap saat pun saya nggak masalah. Setiap saat. Ini udah baru 2 bulan kita bernapas. Iya betul. Ya nggak bernapas Bu. Seperti ini kan saya jujur secara pribadi ya, banyak teman saya membenci Jokowi, ya. Tapi saya sangat mencintai Jokowi. Justru saya berdoa sama Tuhan, Tuhan itu Jokowi yang kau tunjukkan itu Tuhan. Saya sangat mencintai Bu. Tetapi saat seperti ini, kok tiba-tiba ya gitu. Khusus di Pulau Batam ya Bu ya, khusus di Pulau Batam gitu. Udah selama ini Bu, pekerjaan pun susah Bu. Kalau sekarang nggak pakai duit Bu, masuk di PT-PT aja, mana bisa kerja. Sogok sana, sogok sini. Apa yang sudah kita iniin Bu? Kita sudah lakukan semua Bu. Jadi kalau memang BBM naik oke, tapi kan ada solusi dari pemerintah. Kita mohon pemerintah kita bukalah lapangan kerja. Semakin banyak ini sekarang Bu, kayak mana orang mau membuka
perusahaan di Pulau Batam ini, semua pajak akan dinaikkan, semua dipersulit. Sementara semua para investor sudah berpindahan. Lihat sekarang di Pulau Batam ini, Bu, perusahaan-perusahaan itu pada hengkang dari Pulau Batam. Jadi semuanya dipersulit di sini. Imbasnya apa, Bu? Jadi gitu, Bu, maksud saya, kalau tentang berbenah diri, harus itu karena masalah kita pribadi-pribadi. Semua pasti ada, dan semua itu tergantung kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi kita bukan mau membawa pribadi di sini, Bu. Nasib seperti saya masih banyak, Bu. Ya, karena apa? Saya di depan mata, Bu, di depan mata simpanan di Singapura sana. Pergi hanya berharap dari Singapura, Bu. Ya, saya jujur saya katakan itu realita, Bu. Tidak ada yang mau perlu ditutupin. Jadi tolong khususnya Pulau Batam nih, Bu. Kalaupun seandainya kalaupun dinaikkan mungkin ya tunggulah habis bernapas dulu, Bu. Ya kan gitu kan. Kasih dulu solusi, ya tunggu bernapas gitu loh. Utang dari Covid itu, Bu, utang saya masih waktu Covid itu banyak, Bu. Ya belum selesai utang, ini baru mau pergi kerja di Singapura. Udah naik BBM, naik semua naik, cabai pun naik, sepak telur pun naik. Gaji tidak ada naik, kalau seperti saya kan gak ada naik kan, Bu. Jadi solusinya, Bu, kita mohon kepada pemerintah ya, perhatikanlah apa sih yang bisa diberikan untuk solusi. Jangan semuanya dipersulit, Bu. Bayar pajak lah, bayar ini, semua ditangkap, semua apa pun semua dipersulit. Kerja pun dipersulit. Karena apa? Di Pulau Batam ini, Bu, khususnya di sini banyak proyek perusahaan-perusahaan di sini, Bu, yang kosong, tidak dipergunakan. Coba kalau dipikir-pikir itu, Bu, ya sudah berapa kerugian negara di situ, Bu. Coba kalau dibuka, disuruh investor di sini menanamkan modal, kenapa? Kita pun di sini semua dapat kerja. Mau 100 kali pun naik BBM tidak masalah, semua bisa bekerja. Anak saya aja 4, gak ada yang bisa bekerja di Batam ini, Bu. Jadi gimana? Jadi kalau memang saya bilang, Bu, solusi, kalau memang itu solusi yang penting ya, Bu, ya. Khususnya di Pulau Batam saya berbicara, Bu. Di sini banyak, Bu, itu coba ya, jujur saya bilang, itu perusahaan-perusahaan yang tutup ya sudah berpuluh-puluh tahun, Bu. Mau diapakan? Saya enggak. Coba dibuat investor, jangan dipajak, jangan ditinggi-tinggikan, jangan ini, jangan semua dibayar. Siapa yang tahan investor itu? Buktinya di Pulau di Kalimantan, di apa semua bisa mereka membuka. Kenapa di Pulau Batam ini perusahaan-perusahaan tertutup, Bu? Coba itu dibuka ini, anak kita semua bisa bekerja, Bu. Jadi tolong, Bu, diperhatikan ya seperti apa solusi untuk anak-anak kita juga. Coba anak saya aja yang dari Batam nggak bisa kerja di Batam, sakit nggak? Jadi tolong dirasakan. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini tidak merasakan seperti saya. Kalaupun saya barbar, itulah adanya saya. Terima kasih. Oke, aplaus dulu sama Bu Tommy. Sesi harus kita hadirkan. Iya, sebenarnya Pak Jokowi ke sini, Bu. harus ada perangkatnya yang memang betul-betul. Karena bagaimanapun juga Ini langsung ini. ini benar adanya realita. Betul. Jadi